Para sahabat yang terkasih, doa dan kerja adalah dua unsur yang membentuk senyawa yang tak dapat dipilah untuk dipilih. Seperti kopi dan gula dalam secangkir kopi yang sudah menyatu dan tidak bisa dipisahkan kembali. Permenungan ini bertitik tolak dari apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan ayat 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Di sana Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon yang sakit demam, serta menyembuhkan banyak orang sakit dan mengusir banyak setan. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara-saudari, dalam setiap karya, kita sebenarnya berbicara tentang Allah. Tetapi dalam setiap doa, kita berbicara dengan Allah. Berbicara tentang Allah merupakan tugas kemuritan kita, sebab kita telah mendapat perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Tetapi apalah gunanya kita mewartakan Injil dengan retorika yang indah dan perbuatan-perbuatan besar, sementara pada saat yang sama kita terpisah dari Sang Sabda itu sendiri. Apalah gunanya kita menjadi murid Kristus yang sukses kalau kita menjauh dari Yesus Sang Guru? Apalah gunanya kita melakukan perbuatan kasih kalau kita menjaga jarak dengan Sang Kasih itu sendiri? Doa dan karya adalah senyawa yang tak dapat dipilah untuk dipilih. Memilih yang satu dan mengabaikan yang lain hanya membuat kita kehilangan identitas kita sebagai murid Kristus. Berbicara tentang Allah dalam aneka karya adalah tugas seorang murid, tetapi duduk di bawah kaki Sang Guru untuk mendengarkan Dia adalah inti panggilan Tuhan, yaitu supaya kita semakin dekat dengan Allah, bersatu kembali dengan Allah. Sebab dosa telah membuat manusia menjaga jarak dari Allah selama berabad-abad. Saudara-saudari yang terkasih, tindakan Yesus yang mengambil kesempatan untuk berdoa merupakan ajakan bagi kita untuk menjadikan Allah sebagai sumber inspirasi, sumber kekuatan, dan alasan utama kita dalam berkarya. Kegigihan kita untuk memastikan berdaulatnya hukum kasih di atas muka bumi ini hendaknya membuat kita selalu tinggal dalam Allah yang adalah kasih itu sendiri. Mengasihi sama dengan membelakangi Allah hanya membuat kita menjadi aktivis murni, bukan menjadi murid Tuhan. Kita bisa saja sukses, tetapi bisa saja kehilangan tujuan. Kita bisa saja menjadi orang kaya yang bodoh, yang menimbun hartanya untuk jiwanya sendiri. Tentu ini sebuah tindakan yang sesat yang membuat kesuksesan menjadi sia-sia. Selain itu, kita juga bisa gagal, meskipun seluruh kemampuan telah dikerahkan. Ini yang membuat kadang-kadang kita bisa stres dan juga putus asa. Kita lupa bahwa kita hanyalah pribadi yang penuh dengan keterbatasan, yang seharusnya membuka diri kepada Allah, kepada Dia yang tak terbatas, di mana Dia yang adalah Allah kita memiliki segala jawaban atas setiap persoalan hidup kita. Selain bahwa kita sering kali larut dalam kerja dan hanya kerja, kita juga bisa larut dalam doa, puji-pujian, sembari membelakangi sesama yang menderita. Cara beragama seperti itu menurut Yesus adalah cara beragama orang Farisi dan para ahli Taurat. Yesus pernah katakan begini, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi, doa dan kerja itu senyawa yang tak dapat dipilah untuk dipilih. Dalam doa dan kerja, iman dan kasih sungguh bertumbuh dan berbuah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekian renungan kali ini, Tuhan memberkati kita semua.